RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dari kawasan Puncak Kabinuang 93, Radio Republik Indonesia RRI Toli-Toli, Radio Tanggap Bencana COVID-19 kembali menyapa Anda di Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Bersama saya Sardono hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi hari ini kita akan memperbincangkan topik menguji kepedulian sosial umat terhadap penanganan COVID-19 ya. Bagaimana kita akan membahas terkait kepedulian bersama untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Bagaimana membangkitkan kepedulian dan semangat semua masyarakat bersama-sama bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19 yang hingga saat ini juga masih melanda dunia, melanda negeri kita, termasuk daerah Kabupaten Toli-Toli yang sama-sama kita cintai. Dan pendengar, untuk membahas topik kita di pagi hari ini, saya sudah tersambung via Zoom bersama Kepala Bidang Daya Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Son Gapar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Son Gapar. Selamat pagi Pak Son Gapar. Ya. Halo Pak. Ya, suaranya belum kami dengar Pak, mungkin mic-nya bisa dibuka di situ Pak. Ya, halo Pak Son Gapar, mic-nya dibuka dulu Pak. Oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat Pak Son Gapar. Ya, dan yang berikutnya saya sapa Pak Muhammad Dong, SAG MPD dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Mic-nya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat Pak Muhammad Dong. Ya, dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya juga coba menyapa Ketua Basnas Toli-Toli, Pak Helmi Alatas, baik, belum tersambung, dan juga Pak Arham Ayakub, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Toli-Toli. Masih kami menantikan hubungan dengan Pak Arham bagaimana menguji kepedulian sosial umat terhadap penanganan COVID-19. Baik, sebelum saya ke Pak Muhammad Dong dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, saya ke Pak Son Gapar selaku Kabid Daya Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Pak Son Gapar, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, sebenarnya bagaimana untuk penanganan bagi masyarakat kita yang terpapar pandemi COVID-19, utamanya yang sedang menjalani isolasi mandiri, apalagi bagi, mohon maaf, keluarga-keluarga yang tergolong prasejahtera. Silakan Pak Son Gapar. Ya, mic-nya Pak. Pak, saya kemarin boleh Pak. Ya. Yes. Ya. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Para pendengar RRI Toli-Toli ya, yang pagi hari ini sedang mengikuti acara live ya, dalam rangka topiknya kepedulian mitra usaha terhadap masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dampak COVID-19. Terima kasih. Jadi ingin yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, para pendengar di mana saja berada, bahwa memang sejak pemberlakuan PPKM tahap pertama untuk Provinsi Sulawesi Tengah, kami sudah melakukan mengambil langkah-langkah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini sudah melakukan koordinasi dan komunikasi kepada teman-teman yang tergabung di pelaku-pelaku dunia usaha. Tentunya kami selaku pemerintah tidak berhubungan langsung kepada perusahaan, tetapi kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forum CSR Provinsi Sulawesi Tengah agar bisa menindaklanjuti daripada program pemerintah, yang mana perusahaan-perusahaan itu
dapat menyisihkan sebagian profitnya untuk penanganan COVID, khususnya bagi masyarakat yang terpapar dalam penanganan isolasi mandiri atau isoman. Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Forum CSR. Dari Forum CSR Provinsi Sulteng juga sudah akan menindaklanjuti. Kemarin kami komunikasi dengan perusahaan dari LNG Dongi Sinoro yang ada di Kabupaten Banggai. Mereka juga rupanya berantusias untuk membantu pemerintah bahu-membahu untuk penanganan COVID. Apalagi kita ketahui bahwa hari ini di Palu sendiri ini sudah pemberlakuan PPKM level 4. Kantor-kantor OPD sekarang, khusus kami di Dinas Sosial sekarang, itu pemberlakuannya WFH, itu pemberlakuan 100%. Jadi tidak ada lagi aktivitas, kecuali ada yang urgen, nah kami bisa menangani. Jadi perusahaan LNG daripada Dongi Sinoro, Kabupaten Banggai sudah melakukan komunikasi dengan kami. Mereka akan melakukan bantuan untuk khusus penanganan pasien-pasien COVID yang sedang melakukan isolasi mandiri. Oke. Di mana kita ketahui walaupun sebenarnya saat ini ya, per hari ini sejak kemarin per hari ini kasus itu sudah agak menurun di Kota Palu. Tetapi upaya ini kita tidak pernah remehkan. Di samping perusahaan-perusahaan yang sempat menghubungi kami untuk membantu, ada beberapa juga komunitas di Kota Palu, termasuk ada Roa Jaga Roa. Komunitas masyarakat Roa Jaga Roa itu juga menangani atau membantu masyarakat yang lagi terpapar COVID, khususnya yang isolasi mandiri, dengan memberikan bantuan berupa vitamin, mineral, dan sembako. Oke, Saya baik. kira untuk sementara, Baik, Pak. terima kasih. Saya ke Pak Insinyur Muhammad Nur Menawar selaku PLT Kadis Sosial Tritoli. Kalau di Palu tadi seperti disampaikan oleh Pak Son Gapar, ada komunitas Roa ya, artinya mungkin yang bisa membantu masyarakat yang sementara menjalani isolasi mandiri. Nah, untuk Tritoli sendiri bagaimana upaya-upaya kepedulian sosial ini coba juga dibangkitkan untuk membantu mereka yang sementara isolasi. Silakan Pak Munawar. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga COVID-19 ini cepat diangkat di bumi Indonesia, khususnya di Kabupaten Tritoli. Terkait dengan itu, saya kira juga pemerintah daerah Kabupaten Tritoli, khususnya dinas sosial pada Kabupaten Tritoli, dengan adanya COVID-19 ini, di mana masyarakat ada yang berdampak dan melakukan isolasi mandiri. Saya kira dinas sosial juga memberi kepedulian terhadap itu, dan kami dinas sosial Kabupaten Tritoli kerjasama dengan teman-teman dari Satgas COVID dalam hal ini Pol PP, kita memberikan bantuan, tapi sesuai dengan kemampuan yang ada pada dinas, alat pelindung dalam hal ini masker, itu yang baru bisa kami sampaikan. Tapi pada prinsipnya kami dari dinas sosial mengajak, di samping pemerintah, kita juga mengajak para mitra-mitra usaha yang bergerak di Kabupaten Tritoli untuk mari kita sama-sama bahu-membahu membantu masyarakat kita yang mendapat cobaan dan bisa isolasi mandiri, untuk mari kita berikan bantuan. Kami juga di dinas sosial menghimbau kepada komunitas sosial, apakah itu yang bergerak di sosial, pakai LSM atau apa, ketika mau membantu itu kemudian mengumpulkan dana untuk permintaan dana untuk membantu pasien-pasien yang isolasi mandiri yang
terkena COVID, kami mendukung dan memberikan rekomendasi ketika dia membuat proposal untuk meminta sumbangan kepada masyarakat, kemudian diberikan bantuan kepada isolasi yang mandiri. Untuk sementara itu barangkali yang terima bisa kasih kami Pak sampaikan. Munawar selaku PLT Kepala Dinas Sosial Toli Toli. Saya menyapa dulu Pak Helmi yang juga sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Helmi. Ya, halo Pak Helmi. Baik. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Helmi Alatas selaku Ketua Basnas Toli Toli. Sebelum ke Pak Helmi, saya ke Pak Muhammad Dong dari Kementerian Agama Kabupaten Toli Toli. Pak Muhammad Dong, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Kita tahu bahwa memukul semua sektor ya, karena semua masyarakat terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi bagaimana juga kepedulian sosial di tengah pandemi COVID-19 ini bisa tetap terwujud di tengah masyarakat, utamanya membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 yang saat ini sementara menjalani isolasi mandiri, apalagi bagi keluarga yang mohon maaf prasejahtera. Ini kan mereka juga harus mendapat topangan dari kita semua agar mereka bisa menjalani isolasi mandiri dengan baik sehingga lekas pulih dari COVID. Silakan Pak Muhammad Dong. Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama saya sampaikan permohonan maaf pada kantor Kementerian Agama, kondisi beliau kurang fit dan sehat. Beliau percayakan kepada Kasih Pendidikan Pontren. Alhamdulillah, wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah, senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang sehat ini insyaallah selalu dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini ya selesai setengah berduka, jadi minta maaf lewat meeting Zoom ini. Saya minta kesempatan 5 menit untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada Habib Sagaf. Mari kita sama-sama Pak. Ila hadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya kan ya. Sekian. Baik, terima kasih Pak. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli Toli, kebetulan saya adalah salah satu sekretaris Kopit di Kementerian Agama. Sejak keluarnya Surat Edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan, kami di Kementerian Agama itu Pak bukan cuma 3M, sudah 5M. Yeah. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa berdoa. Kami inisiatif dari petugas Kopit di Kementerian Agama, alhamdulillah pemantauan saya selama ini kami berkisar 460 ASN dengan tenaga honor. Terkonfirmasi kemarin ya satu orang berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak Ustadz Ta'abudan. Tapi latar belakang beliau karena dari pulang daerah, kemudian dia punya penyakit khusus yaitu gula. Ya, tapi setelah dikonfirmasi dia positif. Ada beberapa kiat-kiat dari Kementerian Agama yang kami lakukan, Pak. Yang pertama bahwa untuk membantu penanganan COVID-19 ini, kami dari Kementerian Agama karena vertikal, selama ini tuking kami tidak lagi terima, ya kami langsung dipangkas. Yeah. Ya, jadi Ya. Halo, Pak Muhammad Dong. seperti itu. Dan yang kedua, ya
Ya, Halo? silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, yang kedua, berulang-ulang kami dari Kementerian Agama mengumpul seluruh penyuluh-penyuluh baik agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu untuk selalu mengingatkan sama-sama membantu pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan baik di pertemuan, pengajian atau di rumah ibadah, dan bahkan setiap Jumat kami diinformasikan. Ya. Oke. Baik, rupanya Alhamdulillah hmm. kami dari pondok pesantren, terutama anak-anak didik kami, ya, Oke. Baik. itu kami antisipasi jauh sebelumnya. Ya, Oke. putus-putus Pak. Ya, mungkin putus-putus. Saya coba beralih dulu ke Pak Helmi Alatas selaku Ketua Basnas Toli-Toli. Ya, Pak Helmi. Ya, baik Pak Helmi selaku Ya. Ketua Basnas Toli-Toli. Bagaimana juga Basnas melihat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda negeri, utamanya juga daerah kita Toli-Toli tercinta. Apa yang menjadi terobosan dari Basnas untuk bersama-sama utamanya membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini, Pak Helmi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabil al-muntajabin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun kondisi saya ini sekarang lagi isolasi mandiri. Ya, semoga cepat sembuh, Pak. Hati-hati Pak. Oh, Ya, silakan lanjut Pak Helmi. cukup ya. Ya. Halo Pak Helmi. Baik. Iya, ya. Ya, silakan lanjut Pak. Ya. Saya sekarang lagi isoman yang hari ke-10 ini, Pak. Ya. Hari yang ke-10. Nah, cuman memang begini, kalau masalah kepedulian itu tidak bisa serta-merta kita timbulkan dalam masyarakat. Itu menyangkut banyak hal. Ini menyangkut budaya, menyangkut kepedulian pemerintah. Karena pemerintah daerah sekarang ini kan lagi menggalakkan gotong royong. Sama-sama kita tangani segala sesuatu dengan gotong royong. Nah, ini sehingga kesadaran untuk saling membantu pada saat ada masyarakat yang susah itu harus dibangkitkan di masyarakat. Dimulai dari level pimpinan. Dan ini saya lihat di tingkat pimpinan itu sudah mulai dibangkitkan. Sehingga masyarakat dengan sendirinya pelan-pelan akan ikut. Ya. Kalau dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Toli-Toli, memang ada keterbatasan. Karena yang kita kelola adalah dana zakat. Sebagian besar dana zakat. Ada dana infak tapi tidak signifikan. Dana zakat dikelola itu harus disalurkan kepada 8 asnaf. Surat Taubah. Ya. Jadi tidak lari dari apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Nah, itu cuman kriteria-kriteria itu sepanjang memungkinkan kita akan bantu. Demikian Pak. Oke, baik. Ya. Saya coba menyapa Pak Arham Yakub, juru bicara Satgas COVID-19 Toli-Toli sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Arham. Ya, baik Pak Arham rupanya belum tersambung bersama kami, dan pendengar kami membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Seperti disampaikan oleh Pak Helmi Alatas, membangkitkan semangat
kepedulian sosial atau semangat gotong royong yang saat ini kembali coba dibangkitkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Toli-Toli dengan jargonnya gotong royong. Nah, Pak Saun Gapar, seperti disampaikan oleh Pak Helmi tadi bahwa semangat gotong royong ini harus ditunjukkan dulu oleh para pemimpin mulai tingkat atas hingga tingkat ke bawah. Nah, bagaimana juga Pak Saun Gapar melihat hal ini, Pak? Ya, mic-nya, Pak. Ya, Oke, silakan, Pak. ya, terima kasih. Jadi kalau memang melihat tema atau topik daripada kegiatan kita hari ini adalah pengendalian, kepedulian mitra usaha. Memang ini harus diawali dari pimpinan tentunya, apa yang disampaikan oleh Ketua Basnas Kabupaten Toli-Toli. Dan khusus untuk di Provinsi Sulawesi Tengah, kami selaku perpanjangan pemerintah dalam rangka untuk penanganan COVID-19 yang sekarang ini sudah masuk ke level 4 untuk pemberlakuan PPKM, ya tentunya kami selalu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada forum CSR yang khususnya berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan tentunya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami selalu melakukan memberikan motivasi dan memberi dorongan kepada forum agar supaya mereka selalu istilahnya mewanti-wanti kepada perusahaan untuk memperlihatkan mereka punya kalau konsep dari CSR yang konsepnya adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan itu diperlihatkan langsung kepada masyarakat, dan momennya sudah pada saat sekarang, pada saat kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, sementara di Palu sendiri khususnya ini sudah masuk zona hitam, ya, bisa dikatakan zona hitam. Maka dari itu tentunya untuk membantu pemerintah tidak mungkin sebuah perusahaan-perusahaan itu menunggu perintah. Okay. Nah, dengan lewat kami saja, kami selalu menghimbau dan memberi dorongan kepada forum, karena kami tidak berhubungan langsung ke perusahaan. Yeah. Jadi forum itu selalu mendorong kepada perusahaan-perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang sudah secara tidak langsung, mereka tidak lewat forum CSR, ya, tapi mereka langsung berhubungan ke kami, Dinas Sosial. Ya, kami selalu menyampaikan bahwa inilah kita punya tanggung jawab bersama, apalagi di perusahaan itu ada namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke, baik Pak Saun Gapar, sebelum lanjut ada Pak Risman Nanas, pendengar kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Risman Nanas. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana opini Bapak terkait topik kita pagi hari ini? Ya, mohon maaf dulu, saya lagi mobile menuju ke Buol ini dari kebetulan. Jadi alhamdulillah pagi ini dibahas tentang apa yang saya bahas juga tadi malam bersama salah satu ketua yayasan untuk penggalangan dana di setiap perempatan khususnya mungkin di depan lampu merah perempatan. Jadi saya begini, saya panggil mereka bahwa kenapa kita melakukan penggalangan dana apabila daerah lain mendapatkan musibah bencana, misalnya katakanlah di Mamuju kemarin. Nah, kita ini kan sangat susah ini, masalah ekonomi. Nah, mungkin saja pemerintah atau dari rumah sakit umum kewalahan masalah APD, karena kemarin kan ada terpapar itu 70 lebih tenaga kerja terpapar, kemudian ada dokter 7, kekurangan APD salah satunya. Nah, mudah-mudahan ini direspon, karena kami tadi malam itu masih ragu melakukan ini, jangan ada yang tersinggung dari pemerintah atau dari instansi terkait tentang penggalangan dana. Maka pagi ini dibahas, maka berarti bisa kita lakukan. Nah, mudah-mudahan 1-2 hari ini dari salah satu yayasan sudah melakukan penggalangan dana di perempatan untuk untuk kebutuhan dana untuk tenaga medis. Ya, saya kira berarti bisa. Tadi malam kita masih ragu. Ya, tadi malam saya sudah bahas, Pak. Mari kita bergotong royong untuk mengumpulkan dana berapapun, baik dari pengusaha menengah ke atas, baik dari perbankan, dari perusahaan-perusahaan apa saja yang ada. Barangkali kita bisa bikin proposal untuk memberikan proposal kepada dia bisa bantu. Kemudian
ya uang recehan lah di lampu merah. Karena saya persis saya melihat persis apabila masyarakat atau anak muda melakukan penggalangan dana itu bisa mendapatkan 50 sampai 60 juta. Itu untuk kepentingan daerah lain. Nah, sekarang kita yang butuh, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Risman. Kita sudah mudah-mudahan pagi ini sudah bisa dibahas bersama teman-teman yang dari yayasan. Oke, ya, baik, jadi terima kasih. walaupun saya berangkat ke bola akan saya pantau ini, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Risman Anas sudah bergabung bersama kami. Nah, sudah tersambung dengan Pak Arham Yakub selaku juru bicara Satgas COVID-19. Mungkin langsung bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Risman Anas, di mana saat ini beberapa organisasi sosial juga akan mulai melakukan penggalangan dana, utama untuk membantu para nakes kita untuk APD. Nah, tapi seperti disampaikan Pak Risman Anas, jangan sampai aksi sosial yang dilaksanakan malah mungkin membuat citra buruk bagi pemerintah. Nah, bagaimana Pak Arham menyikapi apa yang disampaikan Pak Risman tadi? Silakan Pak Arham. Mic-nya Pak Arham, belum kami dengar suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, silakan. Mohon maaf, yang pertama mohon maaf saya sampaikan bahwa ada keterlambatan saya bergabung dalam forum diskusi ini. Jadi meskipun saya tidak ikuti perkembangan daripada diskusi kita pagi ini, namun dari apa yang disampaikan oleh Bang Sardono tadi terkait dengan penyampaian saudara Risman Anas tadi, bahwa saya pikir ini suatu upaya sosial yang dilakukan oleh masyarakat kita. Tentu kami dari Satgas Penanganan COVID sangat mengapresiasi ini. Ini merupakan wujud kepedulian daripada masyarakat kita terhadap upaya ataupun kerja-kerja daripada tenaga kesehatan kita yang ada di Kabupaten Tulitoli. Memang kita menyadari bahwa di tengah kondisi penganggaran kita yang saat ini lagi sementara diupayakan oleh pemerintah daerah, maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kita dengan seluruh pengusaha-pengusaha kita dan masyarakat kita pada umumnya ini merupakan upaya atau bantuan yang sangat berharga dan sangat makanya kami sangat mengapresiasi hal itu. Saya kira itu tanggapan kami dari Satgas, Pak Sardono. Ya, artinya Satgas selalu membuka tangan, membuka peluang bagi siapapun untuk bersama-sama menangani pandemi ini, Bung Arham. Ya, saya kira kalau untuk menjadi presiden buruk, saya kira ini tidak juga seperti itu. Yang jelas pemerintah daerah akan mengupayakan agar segala kebutuhan yang diperlukan di dalam penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Tulitoli ini akan terus diupayakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kita di tahun 2021 ini dan juga di tahun 2022 mendatang. Ini sudah diupayakan oleh pemerintah daerah. Baik, Bung Arham, mungkin bisa juga disampaikan. Sebenarnya selama ini bagaimana dari Satgas untuk membantu atau menangani masyarakat kita yang sementara menjalani isolasi mandiri? Apakah memang ada kendala sehingga kalaupun ada kendala, bagaimana bisa dikolaborasikan dengan semangat gotong royong yang saat ini terus digaungkan oleh pemerintahan kita, Pak Arham? Ya, jadi memang yang tengah menjalani isolasi mandiri sekarang ini, kalau menurut data yang ada di kami ini kurang lebih hampir 300 orang ya, hampir 300 orang sedang menjalani isolasi mandiri. Ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan sangat kita sadari bahwa di tengah upaya mereka menjalani isolasi secara mandiri memang tentu mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kita pemerintah daerah. Cuman ini yang kemudian tengah diupayakan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial agar hal ini dapat terpenuhi terutama untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi kalau ada upaya-upaya serius yang dilakukan oleh elemen masyarakat lainnya, saya kira ini satu upaya yang sungguh sangat luar biasa dan mudah-mudahan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya ini bisa menjadi bisa menjadi perhatian juga untuk membantu masyarakat kita yang tengah menjalani isolasi mandiri. Cuman perlu saya sampaikan bahwa yang menjalani isolasi mandiri ini juga tidak semuanya berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah ya. Ada juga yang memang
dari kalangan pegawai negeri, ada yang dari pejabat, bahkan ada yang mantan pejabat, sehingga kalaupun mau diberikan bantuan sosial ya tinggal melihat kira-kira siapa yang layak untuk diberikan, seperti itu. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Muhammad Nur Munawar selaku PLT Dinas Sosial Toli-Toli. Seperti disampaikan oleh Pak Arham Yakub, dari beberapa masyarakat kita yang sementara menjalani isolasi mandiri, ada sebagian yang mungkin kemampuan ekonominya cukup bagus, tapi bagaimana untuk yang prasejahtera ke bawah, apalagi bagi mereka yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nah, bagaimana Dinas Sosial, apakah juga melakukan pendataan langsung ke lapangan, atau bagaimana sikap yang diambil? Silakan Pak Munawar. Oh ya, jadi terkait bagaimana sikap Dinas Sosial menangani masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, khusus untuk masyarakat yang notabene termasuk di data DTKS yang orang miskin, saya kira itu pemerintah melalui Kementerian Sosial itu kan ada bantuan dalam bentuk sembako, kemudian dalam bentuk PKH. Cuma saya belum tahu persis, ini kan menurut data dari Pak COVID yang dalam hal ini juru bicara COVID Pak Arham Yakub, bahwa ada sekitar 300 orang yang sementara melakukan isolasi mandiri. Nah, ini mungkin kami dari sosial akan mencoba lagi mencek ke bawah ke semua lini masyarakat di tingkat kecamatan, siapa-siapa orangnya. Kalau yang betul-betul orang tidak mampu, maka saya coba akan cek dengan bantuan sembako apakah dia sudah terdaftar. Kalau tidak, tinggal kita mencari solusi lagi. Nah, solusinya tadi apa yang disarankan oleh Pak Risman Anas, saya kira itu saya sangat dukung itu. Nah, tinggal ketika misalnya ada organisasi yang bergerak di sosial atau apakah namanya itu mau melakukan pengumpulan dana dalam rangka untuk membantu COVID yang isolasi mandiri itu harus jelas. Jangan sampai kan kita mengatasnamakan. Kemudian kami dari Dinas Sosial memberikan apresiasi itu. Kemudian kalau ada itu, saya kira dibuat saja proposalnya. Kemudian kami rekomendasikan untuk mencari dana untuk membantu COVID yang terkena COVID dan isolasi mandiri. Itu yang supaya kita bangunlah semacam dari tindak lanjut gotong royong itu posko peduli COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Saya kira itu langkah-langkah yang insya Allah kami akan coba di Dinas Sosial ke depan. Kami akan lakukan lagi pendataan secara rinci yang disampaikan oleh Pak Sekretaris juru bicara COVID tadi. Makasih. Baik, terima kasih. Demikian, Pak. Kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Silakan untuk ada pendengar yang ingin memberikan masukan dan saran terkait topik kita, membangun kepedulian sosial bersama-sama dalam penanganan COVID-19 ya. Di 0852 4248 6001. Baik, saya kembali ke Pak Helmi Alatas dulu. Pak, untuk Basnas Toli-Toli juga bagaimana membangun semangat solidaritas? Mungkin ada dari kalangan pengusaha atau organisasi yang juga ingin menggandeng Basnas untuk bersama-sama melakukan penanganan pandemi COVID, utamanya bagi mereka yang menjalani isolasi dan mengalami keterbatasan untuk pemenuhan hidup, Pak. Tapi Pak Helmi, sebelum kita bahas, sebelum dijawab, ada Pak Neposan Terok yang sudah bergabung. Kita coba dengarkan dulu apa opininya. Selamat pagi Pak Neposan. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak Neposan. Ya, jadi saya sangat memberikan apresiasi dengan tema ini ya. Tema yang selalu hangat karena memang pandemi juga semakin menghangat. Nah, saya melihat ya dalam pengalaman, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Son dan Bung Helmi ya, bahwa ini harus ditangani secara gotong royong. Itu berarti kesadaran individu masyarakat harus ditanamkan
Dan ini yang menjadi titik lemah, karena fakta di lapangan kita lihat bahwa begitu banyak anggota masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker. Nah, ini harus ditindaklanjuti sebenarnya oleh pemerintah dengan operasi justisi secara ketat. Kalau perlu ada efek jerah. Contoh semalam, saya masuk ke ATM BRI cabang Toli-Toli. Saya lihat di dalam ada orang yang tidak pakai masker. Istri saya tahan. Ya betul, saya katakan itu betul. Saya menahan diri di luar. Belum sempat masuk, sudah masuk lagi yang orang tidak pakai masker. Nah, saya ke Satpam, saya katakan tolong dikeluarkan itu. Ya, karena ini sangat berbahaya. Ini contoh-contoh sederhana dan praktis yang masih ada di masyarakat kita. Nah, bagaimana mungkin pandemi akan reda kalau mentalitas seperti ini masih ada? Yeah. Nah, ini tidak ada cerita lain. Sudah hampir 2 tahun kita berhadapan dengan kondisi ini. Operasi justisi harus semakin ketat diterapkan. Oke, baik. Saya kira ini masukan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ke Pak Helmi, silakan apa yang saya tanyakan tadi sebelum saya ke Pak Muhammad Dong. Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Son tadi, Son Gafar, sahabat saya, Pak Son, itu sebenarnya harus mengalir sampai ke Toli-Toli. Harus mengalir sampai ke Toli-Toli. Jadi kita harus melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Toli-Toli, yang beroperasi di Toli-Toli, untuk bagaimana kepeduliannya, CSR-nya. Mereka ini punya dana CSR yang besar. Dan kemana selama ini mereka mengambil dana dari masyarakat, misalnya perbankan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita bangkitkan. Ini yang harus kita stimulus ke mereka untuk bagaimana peduli terhadap keadaan COVID yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kalau di tingkat provinsi mungkin itu sudah dijalankan, tapi untuk Kabupaten Toli-Toli saya lihat ini belum ada. Ini harus dimulai dari pemerintah. Harus dimulai dari pemerintah. Kalau pemerintah mengkoordinir ini, saya kira bisa dilakukan. Nah, karena kalau kita mengharap dana dari APBD saja, tentu ini tidak akan pernah cukup. Nah, kepedulian dari perusahaan-perusahaan melalui CSR ini sangat diharapkan, apalagi sesuai dengan jargon dari pemerintah daerah yang sekarang ini, gotong royong. Bagaimana semua stakeholders, semua yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini bersama-sama mengatasi segala hal, segala masalah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Iya, oke. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Toli-Toli, perbankan dan lain sebagainya, ini bisa mintakan CSR-nya untuk bagaimana membantu penanganan COVID di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Son, oleh Pak Risman tadi, saya kira tidak ada masalah. Yeah. Tinggi bagaimana ini dijalankan. Cuman kalau ini dalam skala-skala kecil begini kan, itu sifatnya sporadik dia, tidak tidak berkesinambungan dan kufikan untuk membantu penanganan COVID di Kabupaten Toli. Oke, baik. Kira demikian. Ya, saya ke Pak Muhammad Dong. Pak Muhammad Dong, membangun kepedulian sosial di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita menyimak atau melihat berita-berita seperti di daerah Jawa sana, dalam rangka membangun kepedulian sosial, tetangga dengan tetangga saling membantu bagi tetangga mereka yang sementara menjalani isoman, seperti memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan mungkin juga semangat untuk mereka bisa sembuh. Nah, bagaimana juga dari Kementerian Agama terus membangkitkan semangat ini di tengah-tengah masyarakat kita, Pak Muhammad Dong? Ya, terima kasih. Saya salut dari tadi pendapat Pak Ketua Basnas. Memang Pak, sebenarnya saya mau bertanya, sebenarnya yang kita perlu pedulikan ini untuk Kabupaten Toli-Toli, apakah semua secara keseluruhan
atau memang yang terkonfirmasi yang positif yang 300 orang ini, atau memang sudah serba kekurangan, itu yang belum kita tahu. Apa yang paling mendesak untuk Kabupaten Toli-Toli ini? Apakah tempatnya di rumah sakit memang sudah tidak muat? Kemudian setiap hari ada orang yang meninggal, berarti oksigennya berarti kurang. Ini yang harus diperjelas. Ya, kemudian pemerintah tidak boleh lagi malu mengatakan mari kita sama-sama membantu. Ya, mari kita sama-sama turun tangan, kita benahi. Kalau cuma masyarakat dihimbau seperti ini, pakai masker apa semua itu, ya itu saya rasa yang masyarakat sehat-sehat itu selalu mengatakan bahwa saya tidak sakit. Ya, jadi perlu untuk saling membantu kita ini. Ya, kami dari Kementerian Agama sangat-sangat mendukung. Insya Allah, apalagi masalah bantuan itu perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, surah Al-Imran, banyak sekali perintahnya. Ya, tetapi yang harus kita perjelas adalah kepedulian terhadap apakah yang memang terkena musibah ini perlu sangat, atau alat-alat rumah sakit PD-nya yang kurang, ya, termasuk kesejahteraan para pengurusnya, ya, para petugasnya. Ini teman saya terus terang, ya, mubalik Ustaz Zainal ini sudah hampir 20 mayat dimandikan, dan itu risikonya sangat besar, dan itu sampai sekarang belum ada sama sekali kesejahteraannya. Iya. Apakah seperti itu yang harus kita semua siapkan? Kalau seperti itu, semua mulai dari APD-nya, perlengkapannya, atau dengan semua yang terkonfirmasi, mari gotong royong. Pemerintah mulai dari pimpinan kita yang tertinggi sampai ke bawah. Saya rasa kalau pimpinan sudah memulai sampai ke bawah ikut. Ya, insya Allah. Termasuk pengusaha-pengusaha kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini sudah harus turun tangan. Baik, kita ke Pak Arham Yakub. Pak Arham, mungkin tadi juga ada pertanyaan dari Pak Yudi Nepo Santerok. Kepedulian sosial bukan hanya dalam bentuk sembako, tapi juga bagaimana mematuhi protokol kesehatan untuk bisa bersama-sama menekan pandemi COVID-19 ini. Nah, dari tadi Pak Muhammad Dong, sebenarnya bagaimana keberanian dari pemerintah untuk mengatakan kondisi yang sebenarnya sehingga memang semangat gotong royong itu bisa lebih dikembangkan atau ditingkatkan di tengah-tengah semua lapisan masyarakat. Silakan Pak Arham. Terima kasih Pak Sardono. Jadi yang pertama dari Pak Yuri Nepo Santerok tadi, saya kira apa yang dilakukan dengan memberitahu Satpam dan lain sebagainya itu merupakan kepedulian masyarakat, kepedulian yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap peningkatan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau mengharapkan hanya petugas yang melakukan operasi justisi terus meningkatkan kesadaran masyarakat, saya kira ini tidak efektif. Yang paling efektif adalah kepedulian semua elemen masyarakat di dalam menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak saling mengingatkan pada sesama. Seperti yang dilakukan oleh Pak Yuri Nepo Santerok tadi, saya kira itu upaya yang suatu tindakan yang sangat-sangat patut kita hargai, patut kita hormati, bahwa memang harus seperti itu. Kita ketika melihat ada orang yang berkerumun kemudian tidak pakai masker, melakukan kontak fisik, ini harus berani kita melakukan mengingatkan, saling mengingatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami jelaskan, kami ulangi bahwa berdasarkan data terakhir yang kami terima, bahwa jumlah pasien jumlah orang dengan penderita COVID sekarang yang terkonfirmasi di Kabupaten Toli-Toli itu sebanyak 555 orang, ya, 555 orang. Yang menjalani isolasi mandiri 485 orang. Kemudian yang sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Mokopido itu sebanyak 70 orang. Ini sudah tingkatan paling paling maksimal sudah, dan hampir tingkat keterisian di rumah sakit itu sudah hampir melebihi kapasitas. Ini yang kemudian sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan dari kita semua. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin membantu, terutama tenaga kesehatan kita dari sisi
biaya operasional dan lain sebagainya, ini sangat-sangat kita apresiasi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini sedang dilakukan untuk kembali melakukan refocusing dan kembali melakukan penganggaran di APBD perubahan. Tetapi kalau misalnya ada uluran tangan dari pihak-pihak luar, di luar pemerintah daerah, saya kira ini juga patut kita hargai, patut kita apresiasi. Dan untuk dinas sosial, Pak Kadis Sosial tadi, apabila data itu diperlukan, di mana saja letaknya orang-orang yang menjalani isolasi mandiri untuk diberikan bantuan sosial, begitu juga misalnya dari Basnas, kalau misalnya membutuhkan data itu, kami siap memberikan data itu, Pak. Kami siap memberikan data di mana rumahnya, di mana titiknya, di mana lokasinya, kami siap. Dengan status sosial seseorang yang menjalani isolasi mandiri. Itu ada semua di kami. Yeah. Jadi saya kira itu penyampaian kami, Pak Sarno. Tapi untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Dong tadi, mungkin sedikit Bang Arham, apa yang bisa menjadi penjelasan atau klarifikasi dari Pak Arham selaku jubir, apa yang disampaikan Pak Muhammad Dong tadi? Menyangkut masalah apanya itu dah? Artinya membangun kepedulian sosial, salah satunya juga dicontohkan bahwa ada tenaga pemulasaran jenazah yang sampai saat ini juga belum mendapat mohon maaf mungkin honor. Nah, apakah juga salah satu bentuk kepedulian sosial yang bisa dibangun di tengah masyarakat? Iya. Jadi memang mohon maaf saya lupa tadi. Memang seperti itu Pak Muhammad Dong. Tidak hanya dari petugas pemulasaran jenazah, dari kita juga ini petugas pemakaman yang selama ini bertugas adalah tenaga dari pemadam kebakaran. Kemudian petugas penggali kubur jenazah COVID. Ini juga dari Dinas Perkim. Ya, selama ini belum ada menerima biaya jasa terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Itu termasuk yang petugas pemulasaran jenazah, petugas pemandi jenazah dan yang mensalatkan itu Pak Zainal Abidin, dan ada 4 orang lain, ada 4 orang semuanya yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melakukan tugas itu. Memang sampai saat ini kita belum bisa berikan apa-apa terhadap jasa yang telah mereka lakukan. Kita belum bisa bayarkan itu karena memang ada keterbatasan anggaran. Ada perubahan sistem pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Toli-Toli. Bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli tapi seluruh daerah berlaku seperti itu. Kalau berbeda dengan di 2020 kemarin, anggaran hasil refocusing diserahkan semua kepada BPBD untuk ditangani dan kemudian dikelola. Tapi sekarang sistem di 2021 ini sudah berubah. Perubahannya, masing-masing perangkat daerah menganggarkan itu upaya penanganan COVID. Contoh misalnya petugas penggali kubur. Petugas penggali kubur ini ada di Dinas Perkim, sehingga dianjurkan Dinas Perkim untuk menganggarkan itu pada tahun anggaran yang berjalan. Kemudian begitu juga di petugas pemakaman, yang bertugas adalah petugas pemadam kebakaran, dalam hal ini perangkat daerahnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Diwajibkan untuk anggarkan biaya pemakaman jenazah COVID itu di anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, lain halnya dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah instansi vertikal yang lepas anggarannya daripada APBD Kabupaten Toli-Toli. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu kendala teknis yang kita alami di Kabupaten Toli-Toli, sehingga petugas pemulasaran jenazah itu wajar kalau sudah berapa 17-18 yang dia mandikan lantas sampai sekarang belum dibayarkan jasanya. Oke. Jadi memang ini tengah dicarikan solusi. Ini sudah kami laporkan kepada atasan, kepada pimpinan, pada bupati, wakil bupati dan Pak Sekda. Inilah kendala-kendala Pak yang selama ini kita alami. Ini berimbas pada ketika ada jenazah COVID yang meninggal, masyarakat sendiri, keluarga pasien sendiri yang mencarikan siapa yang memandikan, siapa kemudian yang menggali kubur, siapa yang mengangkat kubur, dan akhirnya mereka harus mengeluarkan biaya untuk membayar itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arham. Ya, mungkin ini juga sudah sekaligus closing statement dari Pak Arham karena waktu kita itulah kondisi yang sementara kita hadapi utamanya di Kabupaten Toli. Pak Sardono. Ya. Pak Sardono, saya bisa ngomong sebentar Pak Sardono. Dengan siapa ini Pak? Pak Son. Ya, Pak Ikson. Baik, Pak Son, mungkin sekaligus closing statement dari Bapak karena waktu kita, apa yang menjadi penekanan Bapak terkait hal ini, Pak? Terima kasih, Pak Sardono. Sekaligus saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Risman, Anas, Pak Kadis Sosial, dan Pak Helmi, kawan saya.
Jadi begini, yang pertama dari Pak Risman Anas ya, yang sudah punya kepedulian ya, sejak kepedulian memang sulit mencari orang punya kepedulian, apalagi menyangkut masyarakat banyak. Alhamdulillah Pak Risman Anas sudah berinisiatif untuk mengumpulkan atau menggalang dana. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas, bukan cuma Toli-Toli tapi seluruh Indonesia, bahkan Sulawesi Tengah saya sampaikan bahwa penggalangan dana itu jangan sampai nanti ini menjadi modus, karena banyak pengalaman-pengalaman karena pandemi COVID dikambing hitamkan. Silakan ajukan proposal ke dinas sosial, tetapi harus sambil jalan karena ini masalah emergensi. Jadi tidak perlu lagi kita membuat atau surat, bukan tidak perlu, tetapi seiring jalan penggalangan dana harus mengurus izin, harus bermohon ke Bupati Kabupaten Toli-Toli dengan mengeluarkan rekomendasi dari dinas sosial. Artinya penggalangan dana ini harus ada yang bertanggung jawab. Bagaimana metode pengumpulan dananya, bagaimana penyaluran dananya, seperti apa, itu harus jelas. Jadi penggalangan dana silakan, orang punya kepedulian seperti ini bagus sekali, cuman harus ada izin. Artinya tidak menunggu izin dulu baru harus menggalang dana sambil jalan, tapi sambil mengurus izin. Izinnya langsung ke Bupati Toli-Toli dengan Dinas Sosial selaku perpanjangan tangan di kabupaten akan menerbitkan rekomendasi kepada yayasan atau komunitas untuk melakukan penggalangan dana agar ini tidak menjadi jangan sampai masyarakat yang menjadi korban pandemi COVID dikambing hitamkan menggalang dana padahal tujuannya tidak jelas. Nah, itu harus jelas. Jadi proposal yang dimaksud, berapa dana yang dibutuhkan, metode pengumpulan dana seperti apa, kemudian cara penyalurannya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, menanggapi apa yang disampaikan oleh Kadis Sosial, Pak Munawar. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kemarin itu ada launching dari Dinas Sosial dengan Bulog. Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia itu memberikan bantuan sejak pemberlakuan PPKM, itu melalui pos, kantor-kantor pos itu hanya untuk BLT, bantuan langsung tunai. Tetapi kalau untuk dari Bulog itu langsung ke PKH, dikoordinir oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi itu langsung dari Kementerian Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat se-Sulawesi Tengah, ya. Jadi untuk BLT itu silakan dicek di kantor-kantor pos. Kemudian untuk Bulog sendiri itu langsung ke program PKH-nya, dikoordinir langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kemudian yang terakhir, apa yang disampaikan oleh kawan saya Pak Helmi tadi, benar, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Forum CSR Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti Forum CSR akan menindaklanjuti kepada semua pelaku-pelaku usaha, perusahaan BUMN, BUMD, dan lain-lain itu bahwa nanti mereka akan memberi atau menyisihkan sebagian keuntungan untuk penanganan COVID, khususnya untuk pasien penderita yang lagi isoman. Baik. Saya kira itu yang perlu disampaikan untuk sementara. Mudah-mudahan Pak Risman Anas bisa mematuhi, karena penggalangan dana itu ada juga aturannya. Ya, harus jelas siapa yang bertanggung jawab, metode pengumpulan dana seperti apa, kemudian cara penyaluran seperti apa. Jangan sampai tidak jelas, nanti masyarakat yang jadi korban. Baik, terima kasih Pak Suan Gapar untuk closing statement-nya. Pak Muhammad Nur Munawar, mungkin 1 menit, silakan Pak. Apa yang menjadi penekanan Pak Munawar untuk semua masyarakat bersama-sama menangani pandemi COVID-19 lewat kepedulian sosialnya? Ya, Pak Munawar. Masih bersama Pak Munawar? Silakan Pak. Baik, rupanya Pak Munawar sudah terputus ya. Ke Pak Helmi Alatas, 1 menit silakan Pak Helmi, selaku Ketua Basnas, apa yang menjadi penekanan Bapak untuk bersama-sama menangani pandemi COVID lewat kepedulian sosial yang harus terus ditumbuhkan ini? Ya, halo Pak Helmi. Pak Helmi silakan. Ya, mic-nya Pak. Ya, baik, rupanya sudah juga terputus, dan mungkin ke Pak Muhammad Dong. Pak Muhammad Dong masih bersama kami?
Ya, baik. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Pak Muhammad Dong, apa yang menjadi penekanan dan himbauan Bapak kepada semua umat di Toli-Toli bahu-membahu untuk menangani pandemi ini, Pak? Ya, sebagai manusia, kita harus saling mengasihi, saling peduli, dan saling perhatian. Sebagaimana harapan Pak Pemerintah Daerah bahwa kita harus bergotong royong. Dan memang ini sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, bahwa nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai menguasainya. Dan ini mari kita sama-sama peduli. Kami dari Kementerian Agama sangat mendukung kalau ada yang mau melakukan seperti itu, peduli, dan mari kita gandeng sama-sama apa harapan tadi dari provinsi bahwa harus jelas siapa penggeraknya dan kemana tujuannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa sukses. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Muhammad Dong dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Pak Arhama Yakub, juru bicara Satgas COVID-19 Toli-Toli, kemudian Pak Helmi Alatas, Ketua Basnas Toli-Toli, Pak Muhammad Nur Munawar dari Dinas Sosial, dan Pak Son Gapar dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, berdialog bersama RRI Toli-Toli, dan tentunya mari kita bersama bergandengan tangan untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19 yang sementara kita hadapi bersama ini. Akhirnya, saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk Anda, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda, dan mari tetap patuhi protokol kesehatan. Sudah banyak korban jiwa akibat virus